khusus di Kalimantan Tengah ini hanya ada 3 faktor. Hanya ada 3 faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kemungkinan tidak akan separah nanti 2023 atau 2024 atau 2019 karena faktornya adalah panas matahari itu tidak sepanas biasanya. Belum ada fokus pemerintah terkait dengan kebakaran lahan karena masih fokusnya masih penanganan COVID-19 seperti itu. Timbul kebakaran lahan lagi malah dananya udah hilang, udah habis, bukan hilang, udah habis gitu. Pemerintah punya ahli-ahli yang bisa menggerakkan bagaimana mitigasi bencana ini bisa jalan jauh-jauh hari seperti itu, Mas. Saya coba kembali ke Bang Ridho. Ini ada yang pertanyaan, Bang. Mungkin secara sekilas tadi mungkin udah disampaikan sama Bang Ridho tentang kebijakan. Cuma saya ingin bertanya, mungkin yang baru bergabung ini. Dia bertanya seperti ini, Bang. Sejauh ini apa upaya-upaya kebijakan pemerintah kota, juga legislatif DPRD dalam, yang pertama dalam pencegahan, yang kedua dalam penanganan, yang ketiga dalam sistem tanggap darurat, khususnya dalam karhutla ini. Bagaimana Bang Ridho? Baik, begini. Terima kasih untuk yang tadi bertanya. Pertama terkait dengan secara global, tentu kami ya, saya pribadi punya tanggung jawab moral untuk terus mengkampanyekan stop kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai warga Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada semua pihak untuk tidak melakukan pembakaran hutan. Walaupun godaannya memang membakar ini beda gitu, dan kita menebang. Beda, sensasinya beda, biaya yang dikeluarkan beda. Ini perlu kita sampaikan ke masyarakat yang pertama. Yang kedua begini, sebenarnya karena memang tidak terpublis dengan baik, BPBD itu memang menyiapkan gitu. Maksudnya begini, hal-hal yang seperti biasa, rutinitas yang seperti biasa itu tetap dilaksanakan oleh BPBD, hanya memang tidak terpublikasi. Semua sekarang fokusnya ke COVID-19. Itu. Tetap petugas yang memantau di wilayah-wilayah perbatasan itu tetap masih ada. Kemudian aparatur yang fokus ke kelestarian hutan dan sebagainya itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya memang tidak terpublikasi dengan baik. Kemudian terkait dengan anggota DPR dan sebagainya, tentu antisipasi yang sudah kami lakukan, pertama begini, yang tadi saya sampaikan, penganggaran kebencanaan ini sudah kita anggarkan di 2019 kemarin, khusus untuk 2020. Karena kita juga memikirkan bagaimana kemungkinan nanti akan terjadi kebakaran, segala macam, itu memang kita sudah anggarkan. Cuma memang tadi kita sampaikan tidak bisa spesifik, itu gelondongan karena sifatnya hibah atau BTT. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sedang kita godok. Mudah-mudahan insya Allah di masa sidang ini itu selesai, itu perda tentang kebakaran hutan. Itu perda tentang kebakaran hutan ini memang lagi kita godok di kota khususnya. Jadi itu mengatur tentang bagaimana kriteria, mekanisme, bahkan sanksi tentang kebakaran hutan ini. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR untuk bagaimana mencegah dan mengurangi kebakaran yang terjadi di sini, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan saya sepakat tadi, memang ada beberapa cara terkait dengan bagaimana kita mendeteksi dini potensi-potensi kebakaran hutan. Walaupun misalnya di siklus di tahun pertama, tahun kedua itu berbeda dengan tahun ketiga, tahun keempat. Tapi memang harus ada pendeteksian dini lah, pencegahan lah. Nah, pertama gini, terkait dengan pencegahan tersebut. Kalau kita lihat pola kebakaran ini ya, pola kebakaran ini justru dimulai bukan dari dalam hutan, dari pinggir. Karena saya pernah wawancara dulu, zaman saya kuliah, saya pernah wawancara terkait kebakaran hutan 2015, saya ingat itu. Saya pernah wawancara BPBD, provinsi,
bagaimana sih polanya, pola titik api itu yang pertama. Yang kedua begini, penanganan kebencanaan khususnya kebakaran ini tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Harus ada kolaborasi dari pemerintah pusat. Jadi kalau terkait dengan kebencanaan ini, itu harus ada kolaborasi. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Kenapa misalnya kebakaran ini terjadi masih di Kalimantan dan Sumatera? Padahal kalau kita bicara hutan, Sulawesi juga ada, Papua juga ada, Jawa ada sebagian kecil. Kenapa tidak? Karena memang faktor utama adalah jumlah penduduk. Kalimantan ini jumlah penduduk masih dikit, lahan terlantar masih banyak. Itu yang menyebabkan kebakaran itu masih ada. Seandainya memang nanti pada saatnya Kalimantan Tengah ini akan tumbuh besar, masyarakat semakin banyak, insya Allah kebakaran itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin itu kira-kira. Oke, siap Bang Ridho. Saya ada pertanyaan lagi Bang Ridho dari pemirsa Clickers di rumah melalui pesan via Facebook. Bernama Sanki, SANKI. Saya ingin bertanya, seberapa jauh keseriusan dari pemerintah kota Palangkaraya dalam upaya merawat lahan gambut? Sebab saya lihat secara mendasar potensi kebakaran yang terjadi pada kawasan lahan gambut. Bagaimana? Yang pertama mungkin saya Bang Ridho, nanti baru Mas Ibnu. Mungkin Bang Ridho, silakan Bang. Oke, baik. Begini, makasih Santi atas pertanyaannya. Tadi saya sudah sempat menyinggung soal kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana kita mengurangi potensi kebakaran hutan yang ada di lahan gambut. Ya kan? Maka pertanyaan si saudara Santi tadi demikian. Maka pemerintah sangat serius. Tapi memang harus ada kolaborasi. Misalnya contoh begini. Maka lahan gambut yang terlantar, kawasan-kawasan yang terlantar ini bisa dimanfaatkan. Bisa dijadikan kawasan misalnya persawahan, cetak sawah baru, berapa ratus hektar di lahan gambut kita manfaatkan kelebihan lahan tersebut untuk sesuatu hal yang produktif. Bisa, tapi harus kolaborasi. Jadi memang lahan gambut ini kan karena dia lahan yang mudah terbakar, sangat rentan terhadap api gitu ya. Maka memang perlu kita berdayakan. Nah, kalau mengharap ke pemerintah kota saja agak berat begitu. Saya berani katakan kenapa agak berat karena kota ini bukan seperti wilayah-wilayah lain di Kalimantan Tengah yang memiliki sumber daya alam. Kota ini satu wilayah yang hanya memanfaatkan sektor jasa dan pajak untuk menopang serta bantuan pusat. Itu yang pertama. Tapi ketika bencana atau kebakaran hutan, yang paling parah itu pasti di kota. Padahal kota ini tidak punya perusahaan besar, tidak punya perusahaan sawit besar misalnya, tidak punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kok paling parah gitu. Coba buka aja data. Paling parah kebakaran itu di Kalimantan Tengah itu ada di Palangkaraya sama Pulau Pisau. Sumber titik api besar. Kenapa? Karena ternyata Palangkaraya ini dikepung oleh Pulau Pisau, dikepung oleh Katingan, dikepung oleh Gunung Mas. Nah, 3 wilayah ini yang punya sumber daya alam, yang punya perusahaan, kemudian terjadilah kebakaran di sana, kemudian ditambah lagi di Palangkaraya, akhirnya mengepunglah di Palangkaraya. Nah, maka tadi salah satu faktornya adalah bagaimana lahan-lahan terlantar itu bisa kita berdayakan, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya salah satu contohnya cetak sawah atau perkebunan. Perkebunan ini buah ya, misalnya buah, semangka dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan, melon. Kalau kita bisa memanfaatkan itu, kalau saya memang lebih ininya ke sawah. Dan sekedar informasi, di hari ini di saat bersama juga ada teman-teman dari yang sedang diskusi di jam yang sama itu mengenai wacana 900 hektar cetak sawah di Kalimantan Tengah. Jadi ada diskusi juga soal ini. Begitu kira-kira.
Oke, terima kasih Bang Rio atas penjelasannya. Saya coba ke Mas Yino. Bagaimana tanggapannya terkait pertanyaan dari saudara Santi tadi, Mas? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait, bagaimana keseriusan pemerintah Kalimantan Tengah termasuk juga Kota Palangkaraya. Sebenarnya kalau bicara serius dan tidak serius ini kan, kita menilainya bisa secara subjektif gitu ya, bisa secara objektif juga gitu kan. Kalau secara subjektif mungkin kalau saya like dengan pemerintah provinsi, mungkin saya akan bilang, "Oh oke, mereka sangat antusias banget kok," gitu kan. Tapi kalau memang saya dislike misalnya, saya bisa bilang nggak antusias juga gitu. Nah, yang pertama ingin saya garis bawahi adalah bagaimana sih sebenarnya eh, lahan gambut di wilayah Kalimantan Tengah ini sejauh ini memang tidak sama sekali tidak berdaya guna. Memang sangat tidak berdaya guna. Yang pertama tadi Mas Rido sebenarnya sudah sedikit membongkar program pemerintah gitu ya, bahwa Kalimantan Tengah punya program dari, saya juga pernah membaca kebijakan dari Pak Jokowi bahwa memang eh, mau menyetak sekian ratus ribu sawah seperti itu, salah satunya yang menjadi fokus ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, hanya saja sebenarnya saya agak bukannya pesimis sih, tetapi Kalimantan Tengah ini pernah punya tragedi sebenarnya. Kalau pernah Mas Rido pernah ingat bahwa kita punya program yang namanya 1.000 hektar lahan gambut gitu ya. Ternyata program dari pemerintah pusat itu ketika udah nggak apa ya, sudah dapat untungnya gitu, ternyata nggak menimbulkan dampak yang positif juga terhadap lahan gambut di Kalimantan Tengah. Nah, saya berharap program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di pemerintah provinsi harus berani mengambil sikap. Dalam artian bahwa tidak hanya menerima program, tetapi bagaimana program yang ingin dilakukan nanti ke depannya dalam hal pemanfaatan lahan gambut itu memang benar-benar terintegrasi. Artinya apa? Artinya punya tanggung jawab moral pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengawal ini kebijakan yang memang untuk pengelolaan lahan gambut itu. Jadi sebenarnya saya melihat tidak hanya karena masalah keterbatasan bahan pangan gitu ya, tetapi saya melihat mungkin pemerintah pusat sebenarnya juga sudah mulai jengah karena bencana asap ini kan tidak jadi bencana nasional saja, tapi bahkan internasional juga kita sering dapat kritikan Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah eh, pemahaman masyarakat kita terkait dengan membakar lahan itu yang juga harus diperhatikan. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mas Rido bahwa ketika masyarakat melakukan pembakaran lahan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika mereka membakar lahan itu kan sebenarnya terbatas. Tidak sebesar ketika perusahaan yang melakukan eksploitasi, melakukan pembakaran lahan secara besar-besaran berhektar-hektar karena mereka membuka lahan baru atau bahkan mungkin ingin merevitalisasi lahan itu seperti itu. Nah, pemerintah juga harus benar-benar punya program yang tegas terkait dengan kebijakan ini. Jangan hanya masyarakat kecil saja yang selalu disalahkan terkait dengan kebakaran lahan. Bahkan kemarin kalau masih ingat di beberapa waktu yang lalu ada salah satu narapidana gitu ya, masih dalam proses persidangan, masih diduga sih sebenarnya masih diduga di blow up besar-besaran beritanya seperti itu. Tetapi ketika perusahaan ini yang sudah melakukan penjarahan lahan secara besar-besaran, tetapi beritanya tidak pernah terpublikasi dengan baik. Tentu ini juga sebagai saya sebagai masyarakat biasa tentu mempertanyakan kebijakan pemerintah sebenarnya perlu siapa sih gitu kan? Apakah memang benar kebakaran lahan ini disebabkan oleh masyarakat yang hanya membuka sekian meter saja misalnya kan? Atau memang perusahaan yang memang besar harusnya ada edukasi. Terkadang himbauan-himbauan dari pemerintah itu mental. Kenapa? Karena masyarakat juga merasa jengah dengan kebijakan itu gitu. Mereka hanya menghimbau-himbau ketika ada kebakaran lahan yang besar, hanya masyarakat kecil yang disalahkan. Tetapi perusahaan-perusahaan besar tidak lanjutnya seperti apa itu tidak pernah selesai. Bahkan Ibu Siti Nurbaya waktu itu pernah digugat. Artinya ini apa? Artinya pemerintah kita itu lemah gitu loh dalam menyikapi korporasi. Orang perusahaan itu melakukan investasi di tempat kita, tetapi ketika pemerintah bahkan ini atas nama negara memberikan
kritikan atau bahkan memberikan mau mengkasuskan kasus mereka terkait kebakaran lahan, malah negara kita selaku pemilik sumber daya alam yang digugat oleh perusahaan. Artinya memang secara kebijakan, mohon maaf, negara ini masih belum maksimal dalam pendayagunaan segala sumber dayanya, seperti itu. Itu dari saya, Mas Meki. Artinya keseriusan pemerintah dalam penanganan bencana ini belum bisa dikatakan serius, begitu, Mas Dino? Ya, betul. Karena bicara serius dan tidak serius itu kan kita selalu bicara impact-nya apa sih ketika kebijakan itu dilakukan gitu kan. Ketika itu ada kebijakan ternyata impact-nya tidak maksimal, ya artinya dipertanyakan dong keseriusannya itu. Saya coba ke Bang Ridho lagi. Bang Ridho sebagai wakil rakyat, artinya mempunyai kebijakan dan punya kedudukan publik lah. Selama ini yang diketahui Bang Ridho, apakah DPRD, Pemkot, DPRD atau pemerintah kota maupun BPBD itu telah melakukan sebuah kolaborasi kajian rencana kontingensi gitu, Bang? Apakah pernah itu dilakukan dalam menghadapi kajian kesiapsiagaan dalam menghadapi kedaruratan? Pernah nggak, Bang Ridho? Bahkan kolaborasi dengan pihak-pihak universitas di Kalimantan Tengah itu beberapa kali pernah dilakukan. Kemudian kita juga punya Badan Restorasi Gambut (BRG). Bahkan ada perwakilannya di di sini di Kota Palangkaraya itu ada perwakilan Badan Restorasi Gambut. Artinya memang ini merupakan menjadi perhatian dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, untuk bagaimana sih caranya mengelola gambut ini. Kan efek awalnya dari kebakaran hutan ini kan karena lahan gambut ini terlantar kemudian dibakarlah oleh perusahaan, oleh warga masyarakat. Tapi kalau ini dimanfaatkan, lahan gambut ini dimanfaatkan, tentu akan berbeda. Khususnya untuk hal-hal yang produktif. Nah, kemudian kalau memang terjadi kebakaran hutan, saya sepakat sama Prayit. Ini juga yang saya saksikan. Kenapa giliran masyarakat itu diekspos, dipublikasi secara besar-besaran. Giliran perusahaan ada sekitar 15-an perusahaan di Kalimantan Tengah ini yang sudah berstatus tersangka oleh pemerintah. Kita tidak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Apakah perusahaannya ditutup, apakah direkturnya dipenjara, ataukah mereka ada ganti rugi atau seperti apa kita tidak tahu. Itu yang menjadi perhatian kita lah. Mungkin kira-kira itu. Yang jelas kita di Kota Palangkaraya sendiri terus mengkampanyekan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu. Oke, mungkin terkait dengan ini, Bang Ridho. Dalam penegakan hukum bagi pelaku pembakaran itu, apakah sudah maksimal sendiri untuk di Palangka itu sendiri atau seperti apa gitu? Antara kolaborasi pemerintah sama kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terkait pelaku-pelaku pembakaran ini. Bagaimana itu? Kalau untuk di Kota Palangkaraya yang saya tahu memang cukup tegas. Ada beberapa yang sudah tersangka. Cuma yang jadi perhatian kita, yang tersangka ini kan warga masyarakat. Warga masyarakat yang mungkin saja dia tidak niat untuk membakar secara sengaja. Kita kan nggak tahu. Bisa saja misalnya begini kejadiannya. Saya coba untuk mengimajinasikan ya. Si warga ini punya lahan. Ya. Lahan ini kebetulan dia bakar ya untuk dia lakukan penanaman atau dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Nah, kemudian selesai dibakar dia matikan. Matilah di atas itu. Tanpa dia tahu di bawah ternyata masih hidup. Nah, dilihat oleh aparat, tersangkalah dia. Kan harus ada sisi moral lah yang harus kita juga pertimbangkan dalam mengambil keputusan gitu. Dalam mengambil sebuah langkah. Karena menurut saya
anggap satu warga karena tidak masuk akal gitu. Satu warga masyarakat itu hanya boleh 2 hektar lahan. Yang boleh itu hanya 2 hektar kan. Satu masyarakat ini berdasarkan aturan. 2 hektar. Berapa banyak sih masyarakat yang membakar lahan, melakukan pembakaran lahan dibagikan dengan perusahaan? Itu yang harus menjadi perhatian gitu. Kalau kita bicara tegas, ya sejauh yang kita lihat dan kita tahu memang khusus di Kota Palangkaraya cukup tegas. Cuman tegas itu menyasar ke masyarakat saja, itu yang sangat kita sayangkan. Mungkin itu kira-kira. Oke, oke. Terima kasih Bang Rido atas penjelasannya diskusi kita sore hari ini. Eh, Sepertinya kita sudah di berhujung waktu, udah 50 menit berlalu diskusi kita pada sore hari ini. Eh, Sebelum saya menutup diskusi pada sore hari ini, saya meminta statement closing kepada dua narasumber kita pada sore hari ini terkait ancaman kebakaran lahan Kalimantan Tengah jelang musim kemarau ini. Mungkin pertama saya minta kepada Mas Praitno untuk terkait statement closing terkait dengan tema kita pada sore hari. Silakan Mas Praitno. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kebakaran lahan ini kan setiap tahun menjadi hampir dikatakan rutinitas gitu ya. Nah, harusnya pemerintah bisa jauh-jauh hari bisa mengantisipasi itu, dan saya berharap, saya sepakat seperti yang disampaikan Bang Rido, kolaborasi itu penting. Pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat itu harus sama-sama menyampingkan egonya supaya dalam penanganan kebakaran lahan nantinya itu bisa lebih maksimal. Jangan sampai karena perbedaan politik itu akhirnya berkompetisi untuk membuat kebijakan yang macam-macam. Ini adalah bencana di mana tempat untuk sama-sama berkolaborasi seperti itu. Terima kasih Mas Praitno. Saya meminta statement closing kepada Bang Rido terkait tema kita pada hari ini, ancaman kebakaran lahan Kalimantan Tengah jelang musim kemarau. Juga meminta mungkin Bang Praitno sebagai pejabat publik untuk menghimbau atau memberikan pernyataan kepada masyarakat Pontianak dalam menyikapi karhutla itu. Silakan Bang. Baik, yang pertama tentu kita harus menyadari dan memahami sebagai warga masyarakat, khususnya Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya, bahwa efek dari kebakaran hutan dan lahan ini tidak bagus untuk kehidupan kita, kehidupan sosial kita. Itu sudah berapa kali terjadi, kita sudah mengalami siklus yang bertahun-tahun terkait dengan kebakaran ini. Jadi saya berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kebakaran hutan apapun alasannya. Karena itu lebih banyak merugikan daripada bermanfaat bagi kita semua. Artinya para masyarakat yang melakukan pembakaran hutan ini mulailah untuk mengganti dengan penebangan atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak dengan membakar. Kemudian juga tidak hanya masyarakat, yang paling penting itu adalah perusahaan besar. Perusahaan besar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kalimantan Tengah, kalau mau membuka lahan baru atau melakukan revitalisasi terhadap perkebunan tersebut, ya tolong jangan dibakar, tapi dilakukan ditebang atau dipotong. Ya jangan setengah-setengah mengerjakan, walaupun memang dari segi biaya membakar itu lebih mudah, tapi masa perusahaan besar melakukan hal seperti itu? Itu yang harus menjadi perhatian. Dan kita harus tegas. Saya berharap tidak hanya pemerintah kota, kabupaten, provinsi, tapi juga pemerintah pusat harus tegas. Kalau memang si perusahaan ini terbukti, ya sudah, stop. Dia tidak boleh untuk melakukan, ada sanksi lah. Itu yang harus paling penting. Dan terakhir, terkait dengan ancaman ini, kita memang harus berkolaborasi, harus bekerja sama supaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kebijakan saja, tapi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Rido. Terima kasih Mas Praitno.
Klikers di rumah, kita telah di ujung waktu diskusi kita pada sore hari ini terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menjelang musim kemarau ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber. Yang pertama kepada Bapak Nurholis Ridho sebagai anggota DPRD Kota Palangkaraya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasinya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat selalu, Bang. Amin. Terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang kedua, Mas Prayitno, sebagai pengamat kebijakan publik dan sekaligus dosen di Universitas Palangkaraya. Terima kasih Bang atas ilmu dan waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu Saya mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Klikers di rumah, kita telah di ujung waktu. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami pada sore hari ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.